Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Chan Raden. Dan di vlog kali ini saya akan memperlihatkan atau menunjukkan pekerjaan saya di Korea. Dan kali ini saya akan ajak kalian berkeliling di tempat kerja saya. Jadi baru saja saya keluar dari Kisuksa atau asrama. Ini dia asrama saya di belakang saya. Nah, begitu kita buka pintu, ini udah depan kita ini langsung tempat kerja saya. Jadi kalian bisa lihat sekelilingnya dulu. Di gambaran ya, seperti itu tempat kerja saya. Langsung saja kita langsung keliling. Kita masuk di bagian pabrik. Seperti ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini terdapat cetakan kapal Sanegi. Sanegi itu bahasa Koreanya. Kalau di Indonesia mungkin boleh disebut kapal boat ya. Cetakannya seperti ini. Ini rata-rata kalau untuk ukuran ini, kalau sudah jadi sekitar 1 ton lebih kurang dikit. Ya, katakan rata-rata 1 ton ya ukurannya untuk beratnya. Nah, maka akan jadi seperti yang di luar tadi. Nah, seperti itu ya. Itu cetakan kapal kecil. Nah, untuk istilahnya proses membuat kapal itu ada berbagai proses atau tahapan ya. Salah satu diantaranya bahannya untuk kita menyentak kapal. Ini yang dinamakan cairannya ya. Cairan untuk menyetak kapal namanya suci. Seperti ini ya. Ini 1 kaleng beratnya sekitar 20 kg. Ini untuk cairannya. Terus ada untuk obat atau pengerasnya yang dinamakan, nanti mana barangnya ya. Nah, ini dinamakan Kyonghaje ya. Ini gambarnya. Ini namanya Kyonghaje, dan ini untuk campuran untuk pengerasnya ya. Jadi dicampurkan sama suci tadi, nanti jadi itu untuk mengelemnya, untuk biar ini lebih cepat kering. Ini pakai ini. Jadi ini bahan berbahaya, jadi harus memakai sarung tangan karet seperti ini ya. Kalau bisa didobel ya sarung tangannya ya, sama yang putih itu biasanya. Nah, itu terus untuk bahannya. Di sini ada yang namanya, nah ini yang sudah dipotong-potong. Ini namanya mate. Sudah dipotong ya. Ini ukuran berapa ini? 20 cm. Ini yang 15. Nah, dan ini namanya roping. Seperti ini bentuknya, roping. Kalau dari dekat berbeda ya, roping sama mate. Nah, ini keduanya disatukan tergantung kebutuhannya. Nanti untuk mencetak ukuran yang berapa dibutuhkan, nanti berapa lembar ya kan, tergantung ukuran kapalnya ya. Nah, antara mate dan suci itu digabung. Nah, nanti kita lem pakai suci sama Kyonghaje tadi ya. Dan itu yang namanya cara mencetak kapal. Tapi sebelum proses itu, kita biasanya membersihkan dulu cetakannya ya.
dengan cara biasanya dicuci dulu pakai air biasa ya, dilap sampai kering. Setelah kering baru kita menggunakan ini namanya wax. Nah, kalau bisa lihat dari dekat, ini namanya wax. Ini bahannya licin ya, kalau udah dilapkan ke suatu benda ini menjadi licin nanti bendanya itu. Nah, wax ini fungsinya nanti kalau kita untuk melepas cetakannya itu, kalau sudah jadi, untuk mempermudah melepas cetakannya ya. Jadi kalau diangkat tuh nggak susah cetakannya. Jadi ini untuk dasarnya dulu sebelum dicetak. Jadi pakai wax. Nah, setelah di wax, baru di sini ada kaleng-kaleng berisi cat. Nah, setelah di wax baru kita mengecat sesuai kebutuhan warnanya ya. Kebanyakan kalau bahan dasar itu pakai putih sama biru untuk bagian dalam ya. Kalau bagian luar baru merah. Nah, jadi prosesnya itu dari kita membersihkan cetakan kapal dulu pertama, terus yang kedua kita wax tadi, baru yang ketiga mengecat. Nah, keempat baru proses mencetaknya. Ini ya, dalam pabrik. Nah, ini kardus. Nah, ini kardus mate sebelum dibuka, sebesar ini ukurannya. Dan ini kardus roving, masih berisi semua ini ya. Nah, ini yang sudah dilepas, ini kosong. Dan di sini bisa untuk memotong, dan di sana pun bisa. Jadi ada dua tempat buat memotong ya. Nah, potong di sini, ditarik sesuai kebutuhan, mintanya ukuran berapa. Dan untuk yang potongan umum biasanya kita motong yang 15 cm, 20 cm, 30 cm, dan 40 cm untuk ukuran umum. Nah, di sini ditulis kebutuhannya misal untuk 10 ton. Nah, bermacam-macam ukurannya. Seperti itu. Nah, di sini menggunakan dari roll yang paling kecil. Ini yang paling kecil ya. Terus yang sedang, dan sampai yang paling besar. Nah, sesuai bidangnya. Kalau semakin luas bidangnya, semakin besar kita menggunakan rollnya. Nah, itu. Nah, ini sudah ada beberapa cetakan yang sudah jadi. Nah, di sini terdapat cetakan buriji. Buriji ini buat tempat kemudi kapal ya. Ini masih cetakannya. Yang saya akan perlihatkan di atas tempat-tempat membuat part-partnya seperti tutup dan lain-lainnya di atas ya. Kita naik. Nah, di sini hampir mencakup semuanya untuk segala tutup di sini ya. Untuk tutup dari kapal yang paling kecil sampai yang paling besar di sini semuanya dicetak. Bisa lihat nih begini. Nah, ini yang sudah dicetak tapi belum dilepas. Nah, ini keras ya, kalau udah keras. Nanti kalau udah jadi, nanti kita tambahin tepang atau tali untuk memperkuat di sini. Contohnya seperti ini. Nah, ini dinamakan kopang kayu. Ini direm lagi baik-baik. Ini bahan dasarnya kan jadi mate roving digabung, terus dipakaikan cairan suci sama tuang aja, jadinya seperti ini cetakannya. Nah, ini yang sudah dilepas, cetakan seperti ini nanti akan dipotong rapih lagi
itu kita keluar. Hati-hati turunnya. Panas. Karena lagi musim panas soalnya. Ini aja baju udah tipis, masih panas. Nah, begitu keluar. Nah, di sini ada fasilitas tigetnya atau forklift ya, untuk mengangkat barang-barang berat. Dan di sana, yang di ujung sana, saya tunjuk itu tempat untuk tukang las, dan yang kecil itu kantor kita atau samusil ya. Saya akan menunjukkan ukuran-ukurannya ya di sini. Jadi dari tadi yang ukuran paling kecil itu Senegi ya, sekitar 1 ton. Dan ukuran besar, tapi yang terkecil itu di sini ada cetakan 10 ton. Itu ya, 10 ton. Dilanjutkan yang ujung sana 12 ton. Terus yang ini 14 ton. Nah, yang tengah ini yang paling besar ya, 16 atau 17 ton. Bisa di request sesuai pesanan. Itu untuk cetakannya ya. Saya lihatkan kalau keadaan dalam masih kosong seperti apa. Ada kucing guys. Naik dulu. Nah, seperti ini. Tabak dalam, ini ukuran cetakan yang paling besar ya, 16 atau 17 ton. Seperti ini dalamnya. Ini masih berupa cetakan ya, belum dicetak yang sesungguhnya. Maksudnya kapalnya belum dicetak, jadi masih kosong. Nah, ini kalau mau nyetak harus dibersihkan dulu pakai air, debu-debunya, kotorannya, terus dilap bersih. Kalau udah kering, baru tadi prosesnya yang saya jelaskan di awal, baru di wax, dicat, baru kita mencetak dengan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan di awal ya. Seperti ini ya. Ini contoh yang belum buat cetakan kapalnya, masih kosong. Dan saya turun dulu ya. Saya akan perlihatkan cetakan yang sudah ada cetakannya sebelah sana. Nah, ini cetakan yang kemarin baru saya buat. Ini ukuran 12 ton. Kalian bisa lihat ya. Ukuran 12 ton ya. Dan ada yang 14 ton sudah dicetak juga, tapi udah lama itu yang 14 ton. Ini yang baru kemarin saya cetak. Saya akan perlihatkan juga yang 14 tonnya. Panas guys. Maaf ya sebelumnya, karena di luar ruangan saya harus pakai masker untuk menjaga prokes. Oke, bismillah. Nah, ini cetakan 14 ton yang sudah jadi.
cetakannya ya. Ini yang dinamakan fiber. Jadi bahan dasar cetakan ini fiber ya, dari mate sama roving, suci keong aja jadikan satu. Ini jadinya. Oke, sudah. Taruh guys. Nah kalau sudah jadi seperti ini, biasanya kita lepas menggunakan kren yang berukuran besar ya. Nah di sini ada contohnya yang sudah diturunkan kemarin, ukuran yang paling besar 17 ton di sana. Sedang diparkir itu 17 ton. Biasanya diturunkan di situ guys. 17 ton ini ya. Nah, ini cetakan yang paling besar yang saya buat kemarin. 17 ton ya guys. Oke, kita naik saja ya. Kita lihat dari atas seperti apa. Ini kalau dari atas. Ini yang paling besar yang saya cetak ya. Nah itu yang dinamakan buriji ya, tempat kemudinya tadi itu yang sudah jadi seperti ini. Nah di sini di bawah ini mesinnya ya, nanti dimasukkan lewat sini lubangnya. Ini masih ditutup. Jadi di bawah sini nanti banyak komponennya lagi ya, seperti mesin dan lain-lainnya. Nah ini sebenarnya tinggal nunggu finishing. Jadi ini kalau saya perkirakan sudah jadi sekitar 80%. Tinggal sisa 20% seperti pemasangan mesin dan finishing lainnya seperti mengecat dan yang lainnya. Nah setelah itu begitu jadi kita langsung turunin ya ke bawah. Jadi kebetulan di depan itu untuk saat ini nggak ada airnya ya, karena sedang surut. Nanti kalau lagi gelombang pasang airnya bakal naik dan itu bisa memudahkan kita untuk bisa menurunkan kapal. Nah di sini ada satu kapal buat contoh yang sedang perbaikan. Jadi di pabrik saya ini selain mencetak kapal atau membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan kapal. Perbaikan kapal ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat untuk perbaikan kapal sekali naik. Nah sekarang masih sepi, jadi cuma satu yang lagi perbaikan di sana ya. Jadi tempatnya itu, kedudukannya itu buat kedudukan kapalnya itu ditarik dan diulur pakai itu namanya tali besi. Jadi ada mesin rollnya di sana. Ada mesin rollnya di sana ya. Tarik pakai remote ya. Tapi kalau selain itu semuanya di sini kerjanya manual. Jarang ada mesinnya. Nah, mesin paling itu sama mesin gerinda paling. Jadi kalian bisa lihat kalau dari atas kelilingnya ya. Maaf silau. Ini sekeliling tempat kerja saya atau pabrik saya ya. Jadi ini contoh yang sudah jadi kapalnya seperti ini. Tinggal finishing ya. Oke, kita turun.
Jadi di sini selain ada forklift juga ada, di sini kalian bisa lihat ada truk kren, tapi kecil ya, paling untuk berapa ton, dia paling untuk mengangkat yang kecil senegi seperti ini, biasanya seperti itu. Nah ini contoh senegi yang sudah jadi, sudah dipasang mesin dan sudah ada kemudinya ya. Ini masih ada perbaikan kecil, belum selesai. Nah ini cat dasar putih, sebenarnya ini biru dasarnya, terus karena ini di bawah jadi didasarkan lagi sama warna merah, jadi double biar kuat ya catnya untuk melapisi kekuatan bodi bawah. Sana samusil ya kantor, karena ruang las. Ini pintu masuk kedua pabrik. Ini pintu masuk utamanya yang besar. Jadi untuk pekerjaan saya di sini, kalau bekerja itu mengikuti musim atau cuaca ya. Jadi contoh misal, kalau sedang musim hujan atau salju, kalau kita sedang ada pekerjaan di luar, kita tidak bisa bekerja. Nah, kalau seperti itu kita libur ya. Enaknya di sini itu gitu. Nah, kalau misalnya hujan ataupun salju, tapi pekerjaan di dalam ada, kita bekerja di dalam. Tapi kalau tidak ada, kita diliburkan. Seperti itu ya. Dasarnya seperti itu ya, saya jelaskan tadi kesimpulannya. Nah, maaf, itu di sana tuh. Itu guriji yang belum dipasang ya, jadinya seperti itu. Kalian kalau mau lihat dalamnya seperti apa, saya perlihatkan. Kemarin baru saja dilepas, saya baru buat. Nah, dalamnya seperti ini ya. Begitu fiber ini udah jadi cetak, kita juga lapisin pakai kayu lagi ya, biar kuat. Kayunya pun dilem lagi ya, sama ya. Ini dalamnya. Jadi kita di sini tuh pekerjaannya hampir mengerjakan semuanya dari proses awal sampai jadi ya. Kesimpulannya, saya membuat dari proses tahap dari nol sampai jadi, dari membersihkan, nge-wax, terus mengecat, mencetak, dan setelah dicetak nanti kita membuat cetakan pap-papnya juga kan. Dan itu semua dikerjakan sampai akhir jadi finishing. Udah jadi, turun, nanti ada pesanan lagi buat lagi, turun. Nah, selama kita lagi proses membuat, biasanya diselingi ada perbaikan kapal di sana. Jadi di sini tuh kalau saya bilang nggak bisa fokus untuk satu kapal ya, karena disambi, kalau kata orang Jawa tuh disambi, diselingi sama perbaikan kapal. Sebenarnya kalau bisa untuk fokus satu kapal, mungkin saya perkirakan sekitar, untuk yang besar ya, fokus satu kapal bisa jadi 3 bulan full untuk mengerjakan satu kapal yang besar ini ya. Kalau untuk yang paling kecil ini paling sekitar 3 minggu. Nah, 3 minggu ini dikerjakan 3 orang. Nah, kalau yang besar 4 orang. Di sini tuh karyawannya banyak ya. Ada segini. 2 orang Korea dan 2 orang Indonesia. Dan hampir semuanya dikerjakan manual. Tidak ada mesinnya. Paling kita dibantu untuk mengangkat berat pakai forklift tadi sama truk kren. Selain itu kita manual semua. Jadi prosesnya agak lama ya. Boleh saya bilang ini home industry ya. Karena karyawannya tidak lebih dari 5 orang gitu kan. Masih di bawah 5 orang. Mungkin seperti itu ya keliling kita hari ini. Saya udah jelaskan dari awal sampai akhir. Seperti inilah
tempat kerja saya di Korea. Kalau kalian ada pertanyaan atau apapun itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini nanti ya. Dan semoga ini bisa buat jadi gambaran untuk kalian yang ingin ke Korea ataupun yang sudah ada di Korea. Ini salah satu gambaran pabrik manufaktur ya, seperti inilah adanya ya, tanpa diada-ada ya, seperti ini apa adanya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bila kalian suka bisa kalian klik ke like, kalau ini bermanfaat bisa di share, dan ada pertanyaan kan bisa komen di bawah. Dan yang ingin membantu channel saya bisa subscribe di channel Chang Raden, dan yang sudah mensubscribe terima kasih banyak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungannya, dan dikasih rezeki yang lancar barokah, amin, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.